Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membacakan surah Ali Imran ayat 64 sampai dengan ayat 68 pada tafsir Al-Azhar yang disusun oleh Profesor Dr. Hamka. Masih pada juz yang ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Tauratu wal injilu illa min ba'dih afala ta'qilun. Ha antum haula'i hajajtum fima lakum bihi ilmun falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilm wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Inna awlan nasi bi Ibrahima lalladzina ittaba'uhu wa hadhan nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyyul mu'minin. Ayat 64. Katakanlah, wahai ahlul kitab, marilah kemari kepada kalimah yang sama di antara kami dan di antara kamu, yaitu bahwa janganlah kita menyembah melainkan kepada Allah, dan jangan kita menyekutukan sesuatu dengan Dia, dan jangan menjadikan sebagian dari kita akan sebagian menjadi tuhan-tuhan selain dari Allah. Maka jika mereka berpaling, hendaklah kamu katakan, saksikanlah olehmu bahwasanya kami ini adalah orang-orang yang Islam. 65. Wahai ahlul kitab, mengapa kamu bersilang sengketa tentang Ibrahim, padahal tidaklah diturunkan Taurat dan Injil melainkan sesudah dia? Apakah kamu tidak berpikir? 66. Ingatlah, kamu ini adalah orang-orang yang pernah berbantah-bantahan dari hal yang ada pengetahuan kamu padanya. Tapi sekarang mengapa kamu berbantah-bantahan dalam hal yang tidak ada pengetahuan kamu padanya? Dan Allah itu mengetahui, sedangkan kamu tidaklah mengetahui. 67. Bukanlah Ibrahim itu seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani.
Akan tetapi adalah dia seorang yang bersih dari kesesatan lagi Muslim, dan tidaklah dia dari seorang yang mempersekutukan. 68. Sesungguhnya manusia yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang-orang yang menurutkan dia dan Nabi ini, dan orang-orang yang beriman, dan Allah adalah pembela dari orang-orang yang beriman. Setelah pendirian tentang lahirnya Nabi Isa diterangkan sebagai tersebut pada ayat-ayat di atas tadi, sampai Rasulullah SAW bersedia mengadakan mubahalah, tetapi pihak yang ditantang tidak bersedia menerima. Maka datanglah lanjutan ayat mengandung seruan, bukan mencari pertentangan. Tuhan memerintahkan kepada Rasulnya supaya dia seru ahlul kitab itu. Sabda Tuhan, "Wahai ahlul kitab, marilah kemari kepada kalimah yang sama di antara kami dan di antara kamu." Pangkal ayat 64. Artinya, betapapun pada kulitnya kelihatan kita ada perbedaan. Ada Yahudi, ada Nasrani, dan ada Islam. Namun pada kita ketiganya terdapat satu kalimat yang sama, satu kata yang menjadi titik pertemuan kita. Kalau sekiranya saudara-saudara sudi kembali kepada satu kalimat itu, niscaya tidak akan ada selisih kita lagi, yaitu bahwa janganlah kita menyembah melainkan kepada Allah, dan janganlah kita menyekutukan sesuatu dengan Dia, dan jangan menjadikan sebagian dari kita akan yang sebagian menjadi Tuhan selain dari Allah. Mari kita bersama kembali kepada pokok ajaran itu. Satu kalimat tidak berbilang, satu Allah tidak bersekutu dengan yang lain, satu derajat manusia di bawah kekuasaan ilahi, tidak ada perantara. Dalam hal ini tidak ada selisih pokok kita. Ini sumber kekuatan kami dan ini pula sumber kekuatan kamu. Kepada mereka yang menegakkan syariat Musa yang menamai diri mereka Yahudi, kamu serukan, marilah kemari, kita kembali kepada dasar ajakan yang ditinggalkan Musa sendiri, yang ada dalam catatan kamu, dalam kitab yang kamu namai Taurat, di dalam apa yang kamu namai Hukum 10, ada termaktub, jangan padamu ada Allah lain di hadapan hadiratku. Janganlah diperbuat olehmu akan patung ukiran atau akan barang peta daripada barang yang dalam langit di atas, atau barang yang di atas bumi di bawah, atau daripada barang yang di dalam air di bawah bumi. Jangan kamu menyembah sujud atau berbuat bakti kepadanya, karena akulah Tuhan Allahmu, Allah yang cemburu adanya. Keluaran pasal 20 ayat 3-5. Kepada orang Nasrani pun diserukan, marilah kemari kepada kalimat yang satu di antara kita, yang sama sekali tidak ada perbedaan kita dalam pokok kalimat itu, sebagai sabda Nabi daripada Nabi Isa Al-Masih sendiri, sebagai yang dinukilkan oleh Yahya atau Yohanes di dalam Injil karangannya. Inilah hidup yang kekal, yaitu supaya mereka mengenal Engkau, Allah yang esa dan benar, dan Yesus Kristus yang telah Engkau suruhkan itu. Injil karangan Yahya Yohanes pasal 17 ayat 3. Nabi Muhammad SAW sendiri tidak tahu isi kitab itu dan tidaklah dia tahu persis di mana letak ayat-ayat itu. Tetapi wahyu telah menerangkan kepadanya bahwa inti kalimat persatuan itu ada dan tidak sampai terhilang meskipun naskahnya telah banyak dari salin ke salin. Kita yang datang di belakang inilah yang telah bertemu kembali pokok itu setelah kedua perjanjian lama dan perjanjian baru beredar pula di tangan kita. Alangkah tepatnya apa yang dikatakan Rasul itu. Renungkanlah apa yang tersebut di dalam ayat tentang kalimatin sawa'im bainana atau kata-kata yang sama di antara kita. Bandingkanlah ayat Al-Quran dengan bunyi isi kitab Keluaran itu, akan terdapatlah bahwa itulah pegangan kita kaum muslimin dan itulah pokok asal pegangan orang Yahudi. Dan bunyi catatan Yahya atau Yohanes dalam Injilnya itu pun tepat. Itu pula lah pendirian kami. Kehidupan yang kekal ialah bila ada kepercayaan terhadap Allah yang Maha Esa adanya, tidak bersekutu Dia dengan yang lain. Tercapai hidup yang kekal, kepercayaan seperti ini adalah pokok pegangan hidup. Dengan memegang kepercayaan ini, kita tidak mengenal maut. Maut hanyalah gerbang kecil dan sesaat pendek buat pindah daripada hidup yang fana atau lenyap kepada hidup yang baka atau kekal. Dan kebenaran sejati dan mutlak hanya Dia, tiada yang lain. Di ujung sabda itu Isa Al-Masih atau Yesus Kristus mengakui keadaan dirinya yang sebenarnya, yaitu bahwa Dia hanya semata-mata disuruh oleh Allah ke dunia ini. Dia semata-mata pesuruh atau rasul atau utusan membawa perintah, sebab itu Dia bukan Tuhan. Tuhan hanya Esa, hanya satu. Mari kita berjabat tangan karena kita telah mula bertemu. Kami orang Islam pun mengakui bahwa Yesus Kristus adalah pesuruh atau utusan Allah, sebagai juga Musa adalah pesuruh atau utusan Allah, dan yang mengutusnya itu adalah Allah yang Maha Esa dan benar, tidak bersekutu yang lain dengan Dia. Dan Muhammad pun adalah pesuruh atau utusan Allah, yaitu Allah yang Maha Esa. Kalau saudaraku kembali kepada kalimatin sawa'im bainana, kata yang sama di antara kita ini, dengan sendirinya kita telah bertemu. Segala perselisihan dengan sendirinya hilang. Kalau saudaraku belum mau masuk Islam sekarang ini, itu terserah. Namun titik pertemuan telah terlukis dalam kitab Tuhan sendiri. Kemudian diterangkan pula, janganlah hendaknya kita menjadikan sebagian daripada kita menjadi Tuhan-Tuhan pula selain dari Allah.
yaitu meskipun tidak diakui dengan mulut bahwa mereka yang lain itu adalah Tuhan, tetapi kalau perintahnya atau ketentuannya telah disamakan dengan ketentuan dan perintah Allah yang Maha Tunggal, samalah itu dengan menuhankan. Menurut suatu riwayat, seorang Nasrani yang besar, yaitu Adi bin Hatim, putra dari Hatim Tai yang masyhur karena dermawannya, ketika akan masuk Islam telah datang kepada Rasulullah SAW memakai sebuah doko salib emas tergantung pada lehernya. Lalu panjanglah Rasulullah SAW memberikan keterangan tentang tauhid sebagai pokok ajaran agama Allah, dan disebut pula beliau pula tentang Ahlul Kitab menuhankan semua manusia itu. Adi bin Hatim yang belum paham apa maksudnya mengatakan bahwa di dalam agama Nasrani tidaklah ada menuhankan manusia-manusia itu. Lalu Rasulullah SAW menyatakan bahwa dalam agama Nasrani segala peraturan halal dan haram yang ditentukan oleh pendeta wajib diterima sebagai menerima peraturan dari Allah sendiri. Waktu itu barulah Adi bin Hatim faham dan mengakui bahwa dalam agama Nasrani memang ketentuan pendeta itu dianggap sebagai hukum Tuhan. Adi bin Hatim sesudah mendengar keterangan itu menjadi seorang Islam dan sahabat Rasulullah yang baik. Akidah menuhankan peraturan pendeta itulah yang kemudiannya menimbulkan pertentangan hebat di antara pembela Kristen Katolik dengan Kristen Protestan yang dipimpin oleh Martin Luther dan Calvin, sampai-sampai Paus sebagai kepala gereja Kristen dapat mengampuni sendiri dosa orang berdosa, dan surah ampunan itu dapat diperjualbelikan dan dapat tawar-menawar. Sampai terjadi pemerasan harta benda orang, sampai harta benda raja-raja sekalipun, sampai gereja mempunyai kekayaan sendiri dan tanah sendiri di bawah kuasanya yang membawa himpitan dan tindasan kepada rakyat kecil. Inilah salah satu sebab yang menimbulkan revolusi Perancis yang terkenal itu. Dan inilah yang diperingatkan Allah dengan perantaraan Rasulnya di dalam ayat ini. Yang pertama mengajak mari kita kemari kepada pokok ajaran agama yang menjadi pegangan kita bersama, yaitu bahwa Allah adalah Esa. Kedua, marilah kita bebaskan diri daripada menuhankan semua manusia, yaitu pengusaha-pengusaha agama. Kemudian lanjutan sabda Tuhan, maka jika mereka berpaling, artinya tidak mau menerima ajakan kembali kepada pokok kata itu, dan masih tetap pada pendirian yang demikian, mempersekutukan Tuhan, menganggap Al-Masih adalah anak Allah, atau Yahudi yang lebih mementingkan Talmud, yaitu kitab kedua sesudah Taurat yang disusun dari sabda-sabda perintah mereka, sehingga Taurat sendiri jadi ketinggalan, maka kalau mereka berpaling, tegasnya membuang muka seketika diajak kembali ke pangkalan yang asal itu. Hendaklah kamu katakan, saksikanlah olehmu bahwasanya kami ini adalah orang-orang yang Islam. Ujung ayat 64. Inilah suatu penegasan, yaitu bahwa pendirian kami ialah menyerahkan diri kepada Allah saja, tidak bersekutukan dia dengan yang lain, tidak menuhankan manusia baik nabi ataupun pemuka-pemuka agama. Dalam pendirian ini tidaklah kami membuat yang baru, bahkan ada dalam kitab saudara sendiri. Kalau sudi, marilah kita ikut kami, yaitu dengan jalan saudara kembali saja kepada pokok ajaran Taurat, Musa, dan Injil Isa. Kalau saudara tidak mau, maka kami akan jalan terus. Dan saksikanlah olehmu bahwa kami adalah orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah, yang di dalam kata ringkas disebut orang Islam. Kami telah ajak kamu kembali kepada kata yang sama di antara kita. Kamu tidak mau. Mentang-mentang kamu tidak mau, tidaklah kami akan merubah pendirian kami. Kami tetap percaya kepada isi kitab yang kamu pegang itu. Kami penjunjung tinggi keaslian ajaran kedua kitab itu, dan kami percaya bahwa Musa adalah pesuruh Allah, dan kami menghormatinya sebagaimana menghormati nabi-nabi yang lain juga. Dan kami pun setuju sepenuhnya dengan sabda Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu, bahwa dia adalah semata-mata pesuruh Allah datang ke dunia ini. Inilah pendirian yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW. Tetapi karena zaman beredar juga dan waktu berjalan, haruslah kita umat muslimin mengakui bahwa kadang-kadang kita dengan tidak sadar dan terlampau dipantang pula. Ada orang yang lebih mengutamakan kata ulama daripada kata Tuhan, sehingga satu waktu Al-Quran tidak lagi buat dipahamkan dan buat digali sumbernya, melainkan buat dibaca-baca saja. Sedang dalam hal hukum halal dan haram, taklid saja kepada ulama. Lama-lama orang yang mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul menjadi celaan orang. Syukurlah dalam Islam tidak ada peraturan kependetaan sebagai dalam Yahudi dan Nasrani itu, sehingga fatwa ulama sebagian dapat dibendung oleh fatwa yang lain, dan syukurlah Al-Quran masih tetap terpelihara dalam keasliannya untuk tempat kembali orang yang tersesat. Bagi umat Islam yang hidup di zaman pergolakan segala agama ini, sehingga ada pikiran-pikiran yang hendak mempersatukan segala agama, ayat ini adalah pokok dakwah yang utama. Dai dan membela Islam hendaklah sanggup membawa manusia kepada kesatuan pegangan agama dengan mengemukakan ayat ini. Inilah ayat dakwah yang wajib dijadikan pokok yang membawa kepada titik-titik pertemuan. Surat Rasulullah kepada Heraklius. Oleh sebab itu ayat ini pula lah yang dijadikan Rasulullah SAW menjadi alasan surat beliau. Seketika beliau berkirim surat menyeru dakwah kepada Heraklius, Raja Romawi di Sam, supaya dia sudi memeluk Islam. Saat itu surat itu berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Muhammad Abdullah wa Rasulih, hamba Allah dan utusannya, kepada Heraklius, orang agung bangsa Romawi.
Selamatlah atas barang siapa yang sudi mengikuti kebenaran. Amma ba'd, maka dengan ini aku mengajak engkau dengan membawa seruan Islam. Islamlah supaya engkau selamat, dan Allah akan memberikan pahalanya atas engkau 2 kali. Tetapi jika engkau palingkan muka engkau, maka dosa seluruh penduduk Erisiyin tertanggung atas pundak engkau. Wahai ahlu kitab, marilah kemari kepada kalimat yang di antara kami dan di antara kamu, yaitu bahwa tidak kita menyembah melainkan kepada Allah, bahwa tidak kita mempersekutukan dengan dia sesuatu pun, sampai kepada akhir surat kiriman itu. Wahai ahlul kitab, mengapa kamu bersilang sengketa tentang Ibrahim? Pangkal ayat 65. Menurut riwayat Ibnu Abbas, seketika utusan Nasrani Najran itu masih di Madinah, suatu kali ada kesempatan pertemuan segitiga, yaitu Nabi SAW dan beberapa pendeta Yahudi. Ketika itu sampailah pembicaraan tentang Nabi Ibrahim. Maka berkatalah pemuka Yahudi bahwa Nabi Ibrahim itu adalah Yahudi. Tetapi utusan Nasrani itu berkata pula bahwa Nabi Ibrahim adalah Nasrani. Maka turunlah ayat ini. Mengapa kamu bersengketa tentang Ibrahim? Yang Yahudi mengatakan bahwa dia Yahudi, dan yang Nasrani mengatakan dia Nasrani. Padahal tidaklah diturunkan Taurat dan Injil melainkan sesudah dia. Sedang kamu orang Yahudi mengatakan kitab peganganmu ialah Taurat, dan Nasrani mengatakan kitab peganganmu ialah Injil. Apakah kamu tidak berpikir? Ujung ayat 65. Jika kamu pikirkan itu dengan baik, tentu kamu tidak akan sampai berkata demikian. Ibrahim adalah nenek yang jauh di atas Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Ingatlah, kamu ini adalah orang-orang yang pernah berbantah-bantahan dari hal yang ada pengetahuan kamu padanya. Pangkal ayat 66. Artinya, sedangkan hal yang kamu ketahui yang terjadi di hadapan mata kamu telah kamu pernah berbantahkan dan tidak ada yang betul. Tetapi sekarang mengapa kamu berbantah-bantahan dalam hal yang tidak ada pengetahuan kamu padanya? Dan Allah itu mengetahui sedangkan kamu tidaklah mengetahui. Ujung ayat 66. Nabi Isa al-Masih alaihissalam telah lahir ke dunia, dan kamu sendiri telah mengetahui jelas-jelasnya bahwa dia lahir menempuh jalan luar biasa. Dikandung secara suci oleh gadis suci dengan tidak perantaraan bapa. Hal ini terang dan nyata kamu ketahui. Ini telah kamu perbantahkan. Setelah kamu atau Nasrani mengatakan sebab dia lahir ke dunia tidak memakai perantaraan bapa, maka Allah sendirilah bapaknya dan kamu tuhankan pula, dan kamu tuhankan dia. Dan setengah kamu Yahudi mengatakan dia anak di luar nikah atau nabi palsu sehingga kamu mungkiri kerasulannya. Demikian kamu telah bersengketa tentang yang kamu ketahui. Sekarang kamu bersengketa pula tentang Ibrahim yang tidak kamu ketahui pasti agama apa dia. Niscaya persengketaan kamu itu lebih kacau lagi. Allah yang lebih tahu apa yang pendirian Ibrahim dan apakah agamanya. Bukanlah Ibrahim itu seorang Yahudi. Pangkal ayat 67. Nama Yahudi saja pun baru dikenal setelah zaman cucunya, setelah dia tidak ada lagi. Dan bukan pula seorang Nasrani yang menganggap seorang anak yang dilahirkan oleh perempuan yang bernama Maryam sebagai Tuhannya atau anak Allah. Ibrahim sekali-kali tidak ada pendirian demikian, tetapi dia adalah seorang yang bersih dari kesesatan lagi Muslim. Artinya di tengah bangsanya yang telah tersesat menyembah berhala, beliau tegak sendiri dengan pendirian sendiri atau Hanif lagi Muslim, yaitu menyerahkan diri kepada Tuhan Allah yang Maha Esa, dan tidaklah dia dari seorang yang mempersekutukan. Ujung ayat 67. Bagaimana kamu akan mengatakan dia Yahudi atau Nasrani, padahal kedua agama yang kamu dakwakan itu baru ada setelah beliau lama meninggal dunia? Bagaimana dia akan kamu katakan Yahudi atau Nasrani, padahal pendirian dan pegangannya berada lebih daripada perbedaan siang dengan malam dengan kedua agama yang kamu katakan itu? Ibrahim sebagai nenek dari 2 cabang bangsa Sami atau Semit, Bani Israel dan Bani Ismail atau Arab, diakui kebesarannya dan kenenekannya oleh kedua belah pihak. Sebab itu masing-masing hendak meraih Ibrahim ke pihak dia, yaitu hendak membawanya ke Yahudi, Nasrani hendak membawanya ke Nasrani. Bahkan orang Arab yang menyembah berhala pun mengakui beragama Hanif, agama Nabi Ibrahim. Tetapi pada Ka'bah peninggalan Nabi Ibrahim mereka tegakkan beratus-ratus berhala. Dengan ayat ini Rasulullah SAW disuruh menjelaskan siapa sebenarnya Ibrahim, baik dari hitungan sejarah atau dari hitungan pendirian yang jauh berbeda dengan apa yang mereka dakwakan itu. Seumpama misalnya di negeri kita ini ada orang mengusulkan agar Pati Gajah Mada dari Majapahit supaya diakui sebagai pahlawan nasional Indonesia. Padahal gerakan nasional dan nama Indonesia baru muncul di abad ke-20, sedang Gajah Mada hidup di abad ke-14, 300 tahun sebelum bangsa Belanda datang. Sesungguhnya manusia yang paling dekat kepada Ibrahim adalah orang-orang yang menurutkan dia. Pangkal ayat 68. Jikalau beliau hidup, yang menerima pendiriannya sehingga beliau pernah dibakar karena meruntuh berhala, pernah meninggalkan negeri tumpah darahnya karena tidak menyukai mempersekutukan yang lain dengan Allah, sampai beliau mendirikan Ka'bah di Makkah untuk mempermusatan kiblat dari manusia-manusia yang percaya hanya kepada Allah yang Esa, tiada bersekutu yang lain dengan dia,
Maka yang mengikuti ajaran itu waktu beliau hidup dan memegang teguhnya setelah beliau meninggal, itulah yang paling dekat kepada beliau. Dan Nabi ini dan orang-orang yang beriman, yaitu Nabi Muhammad SAW dan umat yang beriman, karena dia pun menegakkan tauhid, tidak menuhankan selain dari Allah, menyerahkan diri kepada Tuhan atau Muslim, dan menentang segala penyembahan kepada berhala, patung, dan menuhankan manusia. Inilah orang yang paling dekat kepada Ibrahim, dan kamu sendiri pun meskipun sekarang mengakui Yahudi atau Nasrani, kalau kamu memang ingin dekat dengan Ibrahim, baru akan tercapai kalau kamu kembali kepada ajaran Ibrahim yang asli, yaitu ajarannya asli yang masih terdapat dalam Taurat dan Injil yang kamu pegang itu. Dan Allah adalah pembela dari orang-orang yang beriman. Ujung ayat 68. Dengan ujung ayat ini Tuhan menjamin bahwasanya apabila orang telah beriman benar-benar kepadanya, tidak lagi menduakan hati kepada yang lain, tidak memandang ada yang memberi manfaat atau mudarat dalam alam ini selain Allah, orang-orang yang demikian pasti dibela oleh Allah. Sebab orang beriman tidak mencari keperantaraan dengan yang lain buat mendekati Allah, baik dengan berhala atau patung ataupun dengan manusia yang masih hidup atau sudah mati atau kuburnya. Kalau masih bercabang tujuan dengan yang lain, tandanya belum beriman dan tidaklah Tuhan Allah akan memberikan pembelaannya. Dengan ayat ini dapat hendaknya kita fahamkan bahwa yang dimaksud dengan Islam Ibrahim itu ialah pokok ajaran tauhidnya, sebab menyerahkan diri kepada Allah, menolak persembahan kepada berhala adalah dasar pertama segala agama. Dengan sebab itu dapatlah dipahamkan bahwasanya bukan Ibrahim saja yang Islam, Musa dan Isa alaihissalam pun Islam. Adapun syarat dan peraturan-peraturan yang mengenai pelaksanaan bisa berubah karena perubahan zaman dan kaum Rasul yang diutus. Oleh sebab itu pula maka Yahudi dan Nasrani yang kembali kepada pokok ajaran kitab yang sejati disebut oleh Islam dengan ahlul kitab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.